Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang pada pembelajaran ketiga, subtema yang kedua dari tema berapa ini? Tema 4 ya. Kelas 2 tema 4. Ini adalah playlist ya. Playlist ini linknya ada di kolom deskripsi. Jadi ini mulai dari tema 1 sampai semua tema dari kelas 2 selesai. Oke. Kita langsung saja bahas. Oke, tema 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru Dayu dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Gitu ya. Tahu bu, kelas yang tidak tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan bu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak ibu. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah, ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Apa isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Isinya adalah membicarakan kelas yang tidak bersih. Ya. Membicarakan kelas yang tidak bersih. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ya, banyak sampah berserakan, kemudian banyak kuman. Banyak kuman dan sampah berserakan. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Ya, isinya membicarakan ini kembali ya. Ya, kita tentang isi itu ya, kita harus membersihkan. Nah, ini tadi. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Intinya ya. Kebersihan. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Membersihkannya. Membersihkannya. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Menegurnya. Ya. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kuman. Tidak mengandung air. Kering. Mengandung air. Basah. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Debu sampah mengandung kuman.
ya. Kelas juga menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang bermacam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Jika ada yang membuang sampah sembarangan harus diingatkan, ya, atau ditegur. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Ya, jadi ini boleh juga kalau kalian mau menjawab, menegurnya atau mengingatkannya. Mengingatkannya. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Wah, dari informasi teks di atas ini dulu ya, nanti baru yang gambar. Ya, kelas yang kotor menjadi sarang penyakit dan harus dibersihkan. Kelas yang kotor, tempat kotor menjadi sarang penyakit. Ya, jadi kita harus menjadikan kelas kita kelas yang bersih biar tidak menjadi sarang penyakit. Ini contoh kelas yang kotor berserakan. Pot-pot, waduh, tanahnya tumpah semua itu. Apa isi gambar yang kamu amati? Kelas yang kotor dan berantakan. Dan berantakan. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar di atas? Ya, harus bekerja bakti membersihkannya. Atau bergotong royong boleh juga ya. Bergotong royong membersihkannya. Tuliskan kembali kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Ya, nah ini kelas yang tidak bersih. Ya, gambar di atas. Atau langsung saja, nggak usah dikasih keterangan gambar di atas. Kelas yang tidak bersih ya, banyak sampah berserakan, atau di kelas yang tidak bersih gitu ya. Di kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan. Di kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan. Ya, lihat tuh sampahnya berserakan ya. Barang-barang juga tidak tertata rapi. Ya, kelas yang kotor menjadi sarang berbagai mendatangkan kuman penyakit. Ya, yang kotor mendatangkan kuman penyakit. Sehingga
penghuni kelas akan mudah terserang penyakit. Ya, kita harus segera membersihkan kelas yang kotor. Kelas yang kotor agar kesehatan terjaga. Selalu terjaga. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Gini ya. Ya, kalian akan dibantu guru kalian. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi musik. Sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu hitungannya ya. Selang-seling dengan arah yang berbeda. Jadi mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya dengan gendang ya, rebana, tamborin atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu, misalnya saja dengan botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Tak tung, gitu ya. Oke. Mencoba amati kembali gambar musik tifa. Permukaan dinding tifa berbentuk pola bangun datar. Ini berbentuk segitiga, ada yang bentuk segi empat. Ini yang segitiga ya. Nah, di sini yang putih ini segitiga. Ya, yang putih segitiga. Ya, bisa dilihat kan? Terus ada juga segi empat. Bentuknya segi empatnya berbentuk layang-layang. Ya, segitiga dan segi empat dapat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Ya, selain segitiga ada segi 5, segi 6, ya. Segi 6 dan lain-lain. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ini adalah segi 5. Di bawahnya ada segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun gambar di atas? Segi 5 sisi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Titik sudut ada 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudut ada sudutnya ada 5 ya, terus titik sudutnya nanti baru 5. Sudut ada 5. Sudut ada 5. Nah, terus titik sudutnya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Segi 6 sisi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudut ada 1, 2, 3, 4,
5, 6 juga. Berapa banyak sisi sudut dan titik sudut bangun di atas sudah kita jawab. Ayo berdiskusi, tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudut berikut. Nah, banyak sisi 5, ya, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. 1 ini 6, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini juga masuk sini. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 juga masuk sini. Kalau yang ini 6, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk sini. Ini juga 6. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh 5 ini ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru 6. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut, kelompokkan sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Bangun datar segi 5, 1, 2, 3, 4, 5 masuk sini. Ini coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 juga, titik sudutnya juga 5 di situ, sudutnya juga 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. 1, 2, 3, 4, 5 segi 5. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 segi 6. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa mengelompokkan berbagai bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah. Kemudian membimbing mereka menghitung banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Misalnya apa yang ada di sini? Tempat kacamata. Ya, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, sudutnya juga ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 4 sekarang. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Ya, taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah juga kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu dari diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Ya. Apa isi teks di atas? Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Ya, budaya malu jika melihat sekolah kotor atau lingkungan sekolah kotor gitu ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ya, jawabannya ada di sini kan. Oke. Nah ini. Banyak siswa membuang sampah, taman-taman depan sampah berserakan ya. Berserakan.
Terus apa lagi yang kita dapatkan dari sini? Taman-taman tidak terawat. Lingkungan kotor dan tidak rapi. Oke, amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, tempat sampahnya di sini kok buangnya di tanah. Bagaimana? Apa yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar lingkungan yang kotor? Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang harus kamu lakukan? Membersihkannya. Tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Ya. Pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bersih ditandai dengan banyaknya sampah yang berserakan. Ya, tandai dengan sampah yang berserakan. Perabot tempat juga tidak teratur. Benda-benda, barang-barang tidak teratur. Atau yang ikut sesuai dengan gambar aja ya. Sampah yang berserakan, tanaman juga tidak terawat, gitu aja. Terawat. Di sana sini tumbuh rumput liar. Rumput liar. Ya. Tapi nggak kelihatan di sini rumput liarnya ya. Intinya yang tidak bersih ini disebabkan warga sekolah kurang berdisiplin, tidak tidak membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Pada tempatnya dan tidak membersihkan lingkungan. Coba baca hasil pengamatan yang kamu tulis, bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan, sampah-sampah berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tarik gerakan menyapu lantai? Ya. Nah, gerakannya seperti ini. Ya, kakinya juga ya, perhatikan kakinya. Nah, kamu sudah pernah melakukan tarik gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang kembangkan tarik gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Ya, nah ini bersama-sama. Ya, bersama-sama dengan teman. Ini pola lurus, ini pola membentuk apa ya, V, pola vertikal dan membentuk apa? Pola ini seperti ini ya, pola segi 5 ini. Nah,
Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda di sekitarmu, misalnya botol plastik bekas. Ayo mengamati, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Ini berbentuk lingkaran loh ya. Ya, ini juga merupakan pesawat merupakan bentuk bangun datar sederhana. Permukaan atas rebana juga berupa bangun datar lingkaran. Gendang ada bagian sininya bangun datar segitiga, ya pola ini. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga atau dua atau lebih bangun datar dapat disusun membentuk pola tertentu. Nah, bagus ya. Lingkaran segitiga atau lingkaran segitiga, lingkaran segitiga gitu. Atau segitiga lingkaran segitiga. Jadi kelihatan bagus ya. Segala sesuatu kalau tata rapi itu bagus. Tentukan bentuk pola bangun datar selanjutnya. Ini kan lingkaran segitiga, pasti ini lingkaran jajaran genjang. Lingkaran persegi jajaran genjang, persegi jajaran genjang. Di sini jajaran genjang persegi, pasti di sini jajaran genjang. Jajaran genjang persegi, jajaran genjang persegi. Kalau persegi ini lingkaran, pasti ini lingkaran. Persegi, lingkaran, persegi, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi, pasti ini segitiga, lingkaran, habis itu persegi. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa menentukan bentuk bangun datar yang berikutnya berdasarkan pola-pola tertentu. Berikan soal-soal yang lebih bervariasi agar siswa lebih mahir. Ya, kita akan bahas yang ini ya, pembelajaran 5 di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.